Hai, gue Ringo Agus Rahman, gue ada di Men's Corner. Satu-satunya perempuan yang paling dekat yang bisa gue nilai sekarang adalah istri gue. Kalau ngomongin kehebatan, karena dia yang setiap hari sama gue, kehebatan itu muncul setiap hari. Jauh lebih hebat ketika kita punya anak dan bagaimana dia ngehandle anak yang gue berdasarkan instingnya tuh luar biasa. Dan itu yang bisa bikin gue jatuh cinta setelah menikah aja. Hebatnya adalah dia bisa suka sama gue dulu aja, menurut gue itu cobaan tersendiri tuh buat dia tuh. Cobaan tersendiri dan hebat sekali di tengah perempuan lain yang pada nggak ada. Jadi akhirnya gue ngeliat kalau dia itu dari mulai mengandung anak gue sampai akhirnya melahirkan anak gue dan membesarkan anak gue menyerahkan sepenuhnya, bukan sepenuhnya dalam arti kata gue percaya sepenuhnya dari tangan istri gue ini anak gue bakal baik-baik aja. Jadi gue memandang kehebatan yang paling deket tuh istri gue. Jadi dan gue rasa perempuan lain, ibu juga begitu. Nadia Hutagalung, dari dulu, dari zaman gue SMP ya, gue udah melihat dia di MTV, sampai sekarang kerennya nggak luntur-luntur, dia dengan rambut putihnya juga keren, jadi buat gue Nadia Hutagalung. Perempuan mandiri itu gue ngelihat, gue tuh kalau ngomongin perempuan tuh soalnya langsung kebayangnya istri gue ya, karena ini satu-satunya perempuan yang tiap hari ada di tempat tidur yang sama. Jadi gue ngelihat dia, kemandirian dia itu bukan dimandiri-mandiriin karena situasinya lagi butuh mandiri, kayak misalnya terpaksa untuk melakukan mandiri, tapi gue ngelihat dia ditinggalkan ayahnya itu di SMP ya. Di SMP dia ditinggalkan ayahnya meninggal, terus bentar gue lupa SMP atau SMA ya, ntar gue tanyain dia. Terus dia itu tinggal di Jakarta pada saat itu dan sampai akhirnya gue suka ngeliat dia nyetir sendiri. Terus kayaknya di dalam diri dia tuh nggak ada ketakutan gitu loh, kayak atas kemandiriannya dia itu kayak dia berani ngelakuin hal-hal ekstrim kayak misalnya bungee jumping atau roller coaster yang paling serem atau bentuk permainan apapun yang serem, bahkan dia mau coba skydiving suatu saat nanti yang gue nggak punya keberanian itu. Terus kemandiriannya dia, gue tuh ngerasa kalau jangan sampai, tapi kalau misalnya ada apa-apa dia akan baik-baik saja, hanya dia sendiri tuh kayaknya gue tuh bingung gitu kalau gue jelas butuh dia. Tapi kalau gue merasa, dia butuh gue gak sih? Ya, sosok ibu gue pribadi, beliau udah gak ada sekarang. Tapi yang gue ingat adalah, gue masih ada di tahap denial sampai sekarang, ketika ibu gue meninggal. Sosok ibu gue adalah orang yang paling dekat sama gue, orang yang ngasih arti pulang buat gue, karena walaupun gue udah gede, udah 20 sekian tahun beberapa tahun sebelum dia meninggal, sampai dia meninggal, kalau gue pulang ke Bandung, dulu tinggal di Bandung, gue itu tidurnya sama nyokap, gue mau cuman di sebelah nyokap gue. Jadi sosok ibu tuh sama mungkin seperti yang lain ya, ibu yang seperti apa, gue adalah anak yang sangat-sangat berdosa pada ibu gue, dan hanya beliau yang bisa merasa mengampuni gue dengan 2 hari sebelum meninggal dia bilang, kau anak yang berbakti. Baru habis itu berapa hari setelahnya meninggal. Jadi buat gue, ibu adalah sosok untuk pulang. Dan
arti ibu yang sosok pulang itu akhirnya sekarang beralih ke istri gue. Gue akan serahkan ke perempuan masing-masing. Gue nggak berkata penting atau enggak gitu ya. Berpendidikan tinggi bagus banget gitu. Untuk menjadi perempuan sendiri, gue banyak ngeliat kok kayak misalnya lulusan apapun, SMA, ataupun juga kuliah atau apa, mereka tetap menjadi perempuan yang luar biasa. Kayak mereka punya keluarga untuk mereka didik gitu ya. Dengan mereka punya insting untuk mempelajari semuanya yang ada di sekitaran, punya insting bagaimana tiba-tiba perempuan yang tadinya nggak bisa masak, tiba-tiba jadi bisa masak karena dia mau melayani keluarganya ini, anaknya terutama gitu. Jadi menurut gue kalau misalnya pentingkah perempuan berpendidikan tinggi? Gue pengen bilang penting, tapi maksudnya perempuan yang dalam arti kata secara formalnya mengenyam pendidikan formal yang nggak tinggi pun menurut gue keadaan perempuan sendiri itu yang penting gitu loh. Terlepas dari pendidikan tinggi, kalau berpendidikan tinggi ya bagus, nambah nilai tambah untuk dirinya sendiri gitu loh. Tapi kalaupun tidak, karena aku banyak melihat orang yang justru banyak mengorbankan kesempatannya untuk mengambil sekolah yang lebih tinggi untuk keluarganya, menurut gue itu juga pengorbanan yang besar. Physical touch ya, physical, tapi gue emang segitunya. Anak gue sayang cipok, istri gue sayang cipok, sebelum berangkat cipok, pokoknya cipok ya. Orang yang gue nggak cipok ya gue nggak sayang ya. Karena menurut gue itu levelnya gimana ya, gemes, udah sampai kayak terus apalagi kayak cipok. Cipok tuh ya, cipok kalau gue. Gue setuju. Kesetaraan gender itu adalah sesuatu yang menurut gue ideal gitu. Karena gue adalah generasi yang dibesarkan dengan pandangan patriarki sekali, di mana gue selalu dibilang laki-laki harus ini, laki-laki yang memegang ini, lo yang bertanggung jawab terhadap keluarga lo yang ini. Enggak, menurut gue semua punya peranannya masing-masing dan itu setara. Bahkan gue aja cita-cita gue pengen istri gue yang lebih berperan dan gue menjadi bapak rumah tangga tuh gue pengen sekali. Bukan karena apa, karena menurut gue istri gue jauh lebih bermanfaat dibandingin gue di dunia ini. Gue suka dengan pemikiran kesetaraan gender dan gue mendukung sekali untuk itu. Kayak misalnya reward di sebuah kantor, gaji yang mungkin juga dilihat dari kemampuan yang sama, bukan dari gendernya. Terus tapi maksud gue yang gue tidak setuju cuman salah satu gender merasa lebih baik dari gender yang lain. Kita ngomongin setara kan, bukan gue bisa ngelebihin dia. No. Nggak masalah sama sekali, gue the best. Gue mikir justru kebahagiaan gue sekarang itu pas kadang gue kayak melaksanakan pekerjaan bapak rumah tangga, kayak misalnya antar jemput anak sekolah tuh adalah hidup yang gue mau gitu. Anak gue dianterin bapaknya terus tuh gue nyuapin anak gue makan tuh gue suka dengan itu gitu. Terus tapi sayangnya istri gue juga berkeinginan menjadi ibu rumah tangga, gue bapak rumah tangga. Jadi nanti yang ngejalanin keluarga ini siapa? Gue langsung mikir istri gue lagi. Kalau gue jawab mata, gue pernah ngomong ini sama istri gue. Ini istri gue doang ya. Umum sih, enggak. Kalau umum, kalau gue jawab mata, gue biasa suka mata yang bagus nyala apa tuh gue suka gitu. Rambut istri gue adalah yang gue suka juga, tapi dia selalu pengen potong itu mulu dan gue selalu protes mulu. Kayak kenapa gitu? Gue udah gak bisa gondrong, gue tipis ini gitu. Terus kenapa lo potong-potong gitu? Rambut. Karena anak gue juga gue gondrongin karena terinspirasi dari rambut ibunya yang warnanya agak sama kecoklatan gitu. Payudaranya gue suka juga. Kebanyakan perempuan punya alasan sendiri ngelakuin itu ya. Umumnya bukan refleks tentang perempuannya aja gitu, tapi
lebih ke sifat general aja. Kalau udah kayak sama lah kayak sifat cowok juga, kalau udah nipu kayak manfaatin kayak itu juga nggak cuma ada di perempuan gitu, cuman kayak apa ya, nggak red flag lah ya, mungkin nggak perempuan doang, tapi ya sifat yang sama yang juga dimiliki laki-laki lah. Sisanya apa ya, nggak yang perempuan spesifik perempuan. Nah, menurut gue kalau misalnya PMS juga seru. Ya maksud gue kan ada kan kalau misalnya PMS gitu terus jadi rese atau dia jadi nggak mood, tapi itu kan juga seru, dinamikanya adalah gue sebagai pasangannya kayak ya gue mencari seluk-beluk untuk mendinginkan dia, untuk ininya dia. Jadi kalau spesifik red flag perempuan sama aja sama kayak laki-laki.